Hai, selamat datang di channel C11. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita di salah satu film bergenre horor. Film ini berjudul Hex. Film yang berlatar tempat di negara Kamboja ini sukses mendapat ranking yang cukup bagus pada masanya, yaitu 8,5. Film ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang diganggu oleh roh jahat. Roh jahat merasuki tubuh salah satu dari mereka. Apakah sepasang kekasih ini bisa mempertahankan cintanya, atau malah mereka saling bunuh-membunuh? Jika kalian penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pemandangan pantai negara Kamboja yang begitu indah. Kemudian kita diperlihatkan dua orang pria sedang bermain catur. Ia bernama Ben dan Isaac. Mereka berdua sedang menikmati liburan di Kamboja. Lalu kita diperlihatkan wanita cantik bernama Amber, warga negara Amerika. Melihat parasnya yang cantik, Ben merasa tertarik. Isaac memberikan tantangan kepada Ben untuk mendekati wanita itu. Dan Ben pun menyetujuinya. Amber berhenti dan melihat-lihat arca kecil. Tiba-tiba ia dihampiri seorang lelaki. Lelaki itu mengajak Amber untuk berkeliling kota dan Amber setuju. Tak lama kemudian Ben menghampiri Amber untuk mengajak minum bersama. Namun Amber menolaknya dan pergi menaiki becak. Lalu Ben berkumpul dengan teman-temannya sembari menikmati sebuah minuman. Tak lama kemudian Amber datang ke situ. Ia meminta maaf kepada Ben. Isaac penasaran dengan arca yang Amber bawa, dan Isaac malah merusaknya. Amber mengajak Ben untuk minum bersama. Mereka pun berjalan di pantai, kemudian duduk berbincang-bincang sembari menikmati minuman. Mereka menjadi lebih akrab. Saat malam hari, mereka makan malam bersama. Kemudian Ben mengantarkan Amber pulang ke sebuah rumah penginapan. Amber menawari Ben untuk mampir ke rumahnya dan minum teh. Akhirnya Ben pun masuk ke dalam. Ia kemudian duduk di samping tempat tidur Amber. Sedangkan Amber masuk ke sebuah ruangan. Ben melihat ada pakaian cewek. Ia bertanya-tanya kepada Amber. Ternyata itu adalah baju milik teman Amber. Tak lama kemudian Amber keluar dari sebuah ruangan tanpa menggunakan pakaian. Melihat itu, Ben tertarik padanya. Kemudian Amber kembali memakai pakaiannya. Mereka mulai bermesra-mesraan. Ketika diajak bercinta, Amber menolaknya. Akhirnya Ben pun pulang. Good night. Keesokan harinya, Ben dan teman-temannya menikmati liburan dengan menelusuri sungai menggunakan perahu kayak. Kemudian Ben berjalan di perkotaan. Ia melihat Amber digoda oleh seorang lelaki. Ben pun langsung menghampirinya dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Ben dan Amber kemudian berlari menghindari amukan dari lelaki itu. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan tanpa sepengetahuan preman itu. Amber! Singkat cerita, ketika diajak teman-temannya untuk pulang, Ben menolak. Ia ingin tetap di situ bersama dengan Amber. Teman-temannya pun akhirnya pulang tanpa Ben. Ketika Ben berjalan di tengah hutan, ia mendengar sesuatu. Sepertinya ia diikuti oleh seseorang. Malam pun tiba. Ben dan Amber pergi ke sebuah klub malam. Mereka berdua bersenang-senang, berfoto ria sambil menikmati minuman beralkohol. Tiba-tiba Amber melihat seorang preman yang mengganggunya kemarin sedang mengawasinya. Agar tidak diawasi, Amber langsung pergi ke toilet meninggalkan Ben. Lalu Ben iseng melihat foto-foto Amber, dan ia menemukan sebuah foto Amber bersama dengan seorang wanita sedang berjumbu. Tiba-tiba pandangan Ben kabur. Ia merasa pusing karena pengaruh dari minuman alkohol yang ia minum. Dengan langkah sempoyongan, ia mencari Amber. Tiba-tiba ia dihadang oleh preman yang kemarin ia hajar. Kali ini preman itu membawa teman-temannya. Mereka menghajar Ben habis-habisan.
Amber datang dengan pakaian yang berbeda. Ia menghajar preman itu tanpa menyentuh sama sekali. Kemudian preman itu pergi. Keesokan harinya, Ben masih berada di gedung klub itu. Ia dibangunkan oleh petugas bersih-bersih. Ben pun kemudian pergi dari gedung. Rupanya, preman itu menunggu kedatangan Ben di dalam mobil dan membawa sebuah pistol. Scene berpindah. Kita diperlihatkan Amber yang sedang tidur di penginapannya. Tiba-tiba ia merasa sangat disakiti. Rupanya, apa yang dirasakan Amber tertuju pada preman itu. Amber merasa tercekik, dan preman itu juga dicekik oleh sebuah sabuk pengaman. Amber merasa sangat tersakiti, dan preman itu pun juga. Dan akhirnya preman itu meninggal dunia. Di sisi lain, penjaga keamanan kota tak sengaja mendapati preman itu sudah meninggal di mobil. Ben pun juga melihat bahwa preman itu telah mati. Kemudian Ben pergi ke penginapan Amber. Ia melihat Amber sangat ketakutan. Ben menceritakan tentang kejadian tadi malam. Ia akan lapor ke polisi, namun Amber melarangnya. Amber menyuruh Ben agar menemui dokter. Kemudian Amber berkata, "Aku menderita epilepsi." Ben dan Amber pun akhirnya pergi ke sebuah toko obat. Ketika di perjalanan, Amber terpaku melihat pemujaan yang ada di pinggir jalan. Dan mereka pun sampai di toko obat itu. Ben ingin membeli sebuah salep untuk lukanya. Kemudian penjaga toko itu memanggil dokter. Dokter akan membuatkan sesuatu untuk Ben. Sedangkan Amber melihat penjaga toko itu dengan tatapan yang begitu menyeramkan. Ia juga melihat tokek mati dan hidup kembali. Kemudian ia melihat dokter itu, dan akhirnya Amber keluar dari toko itu. Petugas toko memberikan salep yang Ben inginkan. Saat akan pergi, dokter mengatakan, "Kematian mengikutimu." Ben mengira perkataan dokter itu hanyalah lelucon. Dokter kembali mengatakan, "Ada roh orang mati yang mengikutimu." Ben lantas melihat Amber di luar bersama dengan seorang wanita. Kemudian dokter itu memberikan sebuah bubuk untuk dicampurkan ke dalam minuman Amber. Ben pun kemudian pergi. Kemudian kita diperlihatkan Ben dan Amber berenang bersama. Lalu mereka berciuman, dan tiba-tiba mulut Amber mengeluarkan banyak sekali darah. Dan ternyata itu hanyalah mimpi Ben. Kemudian Ben menawari Amber sebuah teh. Amber menerima tawaran itu. Ben kemudian membuatkannya. Tiba-tiba Amber memegang Ben dari belakang. Namun ketika Ben menoleh, Amber tidak ada di situ. Ternyata dari tadi Amber berbaring di ranjangnya. Merasa ada yang aneh, akhirnya Ben memutuskan untuk mencampurkan sebuah bubuk dari dokter kemarin ke dalam minuman Amber. Kemudian ia memberikan kepada Amber. Amber langsung meminumnya. Tak lama kemudian bubuk itu mulai bereaksi. Amber pun kejang-kejang. Ben panik. Kemudian ia langsung menuju toko yang ia kunjungi kemarin. Lalu dokter dan pegawai toko itu langsung menuju penginapan Amber. Dokter melihat ada roh jahat di tubuh Amber. Amber kembali kejang-kejang. Kemudian dokter membacakan sebuah mantra. Amber merasa sangat terganggu dengan bacaan mantra itu. Kata dokter, roh yang ada di tubuh Amber bernama Diana. Tiba-tiba Amber mencekik Ben. Setelah cekikan terlepas, Ben merasa tidak percaya dengan dokter itu. Kemudian ia menyuruh dokter itu agar pergi dari sana. Amber lalu tersadar. Ia menyuruh Ben untuk membersihkan sesuatu yang ditempelkan dokter itu di tubuhnya. Saat ditanya oleh Ben, ternyata Amber tidak tahu tentang kejadian yang baru saja ia alami. Ia juga tidak sadar bahwa telah mencekik Ben. Kemudian Amber bercerita kepada Ben bahwa ia mempunyai saudara kembar yang sudah meninggal dunia. Kembarannya itu bernama Diana. Ben agak tercengang mendengar itu, karena dokter tadi juga menyebut nama itu. Keesokan harinya, saat Ben terbangun, ia melihat Amber membuang baju-baju temannya. Lalu Ben kembali tidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi kalau Amber berubah menjadi 2 orang. Dan ia berkata, "Bergabunglah pada kami." Ia pun terbangun dan melihat Amber sudah ada di sampingnya. Kemudian mereka bersantai di sebuah pantai.
Ben bertanya kepada Amber tentang teman sekamarnya. Awalnya Amber berbohong kepada Ben. Padahal teman sekamarnya dibunuh oleh Amber sendiri tadi malam. Membunuh tanpa menyentuh. Ketika Ben terus mendesak meminta kejujuran, Amber mengatakan bahwa ia telah mencumbu wanita itu dengan penuh gairah. Mendengar itu, Ben merasa cemburu dan ia memutuskan hubungan dengan Amber. Amber merasa sangat sedih. Kemudian Ben menelpon teman-temannya bahwa ia akan menyusul teman-temannya itu. Akhirnya Ben bertemu dengan teman-temannya di sebuah klub malam. Teman-temannya berusaha menghibur Ben, namun Ben hanya terdiam. Lalu scene berpindah. Diperlihatkan Amber sedang senyum-senyum sendiri di depan kaca. Sedangkan Ben terlihat keluar dari klub malam itu. Ia diperkenalkan oleh seorang wanita. Namun Ben terlihat cuek dan tidak menginginkan wanita itu. Keesokan harinya, ia mendapatkan video dari Amber. Ia berpamitan bahwa akan mengakhiri hidupnya. Melihat itu, Ben langsung menuju ke penginapan Amber. Ia mendapati Amber dalam keadaan lemas di kamar mandi. Ia berusaha menyadarkan Amber dan berusaha mengeluarkan pil yang ditelan oleh Amber. Dan Amber berhasil memutahkan pil itu. Dan pada akhirnya, Ben tidak jadi untuk pergi. Ia memilih ingin tetap menemani Amber. Ben akan membawa Amber ke rumah sakit. Namun Amber memilih untuk pergi menemui seorang tabib bernama Darius. Keesokan harinya, mereka pergi untuk menemui tabib itu. Mereka harus melewati hutan belantara agar bisa sampai ke tempat tabib. Namun naasnya, di tengah perjalanan, ia kehabisan bahan bakar. Mereka akhirnya berjalan menelusuri hutan itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Amber dan Ben pun kemudian mengikuti lelaki itu. Dan sampailah mereka di tempat Darius, yaitu di dalam sebuah gua. Kemudian Darius memeriksa Amber. Ia melihat ada kekuatan besar. Mendengar itu, Ben merasa tidak percaya terhadap Darius. Darius menjelaskan bahwa ada roh yang memasuki tubuh Amber. Roh itu bernama Diona. Kemudian mereka akan mengusir roh itu. Ben tetap merasa aneh dengan apa yang diucapkan tabib itu. Kemudian ia menjelaskan bahwa roh itu bisa keluar dengan mengeluarkan isi perut Amber. Lalu mereka mulai melakukan ritual itu. Ben juga menjadi bagian terpenting dari ritual itu. Tangan Amber diikat dengan erat. Kemudian Darius menjelaskan agar tidak melepas ikatan itu sebelum ritual selesai. Ketika roh jahat sudah keluar dan masuk ke dalam kambing, Ben harus membunuh kambing itu setelah Amber menyebut nama Diona. Kemudian Darius dan para pembantunya keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian, Amber memohon-mohon pada Ben agar dilepaskan dari tali itu. Amber merintih-rintih dan menangis untuk diambilkan obat-obatnya, dan ia kemudian berteriak. Melihat itu, Ben akan membunuh kambing. Namun ketika ditanya, Amber tidak menyebut nama Diona. Tanpa berpikir panjang, kemudian Ben melepaskan ikatan itu. Ketika satu ikatan dilepaskan, seketika roh jahat keluar dari tubuh Amber dan menampakkan rupanya. Roh itu berusaha akan membunuh Ben. Amber akan melakukan perlawanan. Dan seketika, roh itu masuk ke dalam tubuh Ben. Kemudian Ben digantung dengan posisi terbalik, dan Amber pergi dari situ. Kemudian datang seorang lelaki. Lelaki itu membuka perut Ben. Lelaki itu tak lain adalah dokter dari toko obat di scene awal tadi. Ben tertawa karena ia teringat bahwa akan kejadian yang ia tidak percayai. Kemudian Amber diantarkan dokter untuk pulang, dan film pun berakhir. Bagi kalian yang masih belum paham dengan alur ceritanya, aku ceritain dari sudut pandangku sendiri ya guys. Jadi suatu hari,
Ben dan temannya liburan ke negara Kamboja. Di sana ia bertemu dengan wanita cantik bernama Amber, warga negara Amerika yang berlibur di Kamboja. Ben jatuh cinta dengan Amber. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan asmara. Namun lama-kelamaan, Ben merasa ada yang aneh dengan Amber. Kemudian ada seorang dokter. Bisa dikatakan dia juga seorang dukun. Dia melihat ada roh jahat di tubuh Amber. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menemui seorang tabib demi mengusir roh jahat itu. Sang tabib mengatakan bahwa harus mengeluarkan isi perut agar roh jahat bisa keluar. Saat melakukan ritual, Ben tidak mematuhi apa yang dikatakan sang tabib. Dan pada akhirnya, roh jahat masuk ke tubuh Ben. Ben harus digantung dan dikeluarkan isi perutnya agar roh jahat itu bisa keluar dari tubuhnya. Aku mah juga nggak tahu itu Ben-nya terus mati atau hidup. Intinya perutnya dibelah gitu dah. Sedangkan Amber seakan tak peduli lagi dengan Ben. Begitulah guys, terima kasih buat kalian semua. Jadi jika ada kesalahan ini sampai akhir sebesarnya. Jangan lupa like and subscribe. Saya Sebras pamit dulu, dah.